Berikut adalah penjelasan untuk transaksi penjualan unit ya. Jadi untuk penjualan unit, di sini di file contohnya sudah ada beberapa model yang teman-teman bisa coba pelajari. Tapi pada prinsipnya untuk penjualan unit, di sini kita menentukan apakah uang yang dibayarkan itu merupakan transaksi yang sudah bisa dimasukkan ke dalam pendapatan atau masih sifatnya deposit. Jadi bisa dilihat di sini ya. Di sini ada kategori uang deposit, ada kategori perumahan syariah terpadu. Jadi kalau kita sudah memasukkan ke kategori ini berarti transaksinya sudah akan masuk ke pendapatan. Jadi kalau kita misalnya melihat di laporan laba rugi bulanan, ya, jadi kita bisa lihat kalau kita sudah pilih itu perumahan syariah terpadu, otomatis dia akan masuk menjadi bagian dari pendapatan ini. Tapi kalau misalnya belum, dia tidak akan muncul di laporan laba rugi, tapi akan muncul di laporan neraca sebagai uang deposit. Ya, di sini dia munculnya. Ya. Jadi kalau dalam istilah akuntansinya belum dibukukan sebagai pendapatan. Oke, di atas ini ada penjualan unit tunai belum selesai dikerjakan atau belum serah terima. Jadi pengisiannya adalah kita bisa mengisikan tanggal di sini, kemudian nomor invoice-nya, kemudian ini nomor urut invoice itu adalah sama dengan nomor urut ini. Jadi kalau kita lihat di sini kan 1, 2, 3. Jadi nomor urut invoice itu 1, 2, 3. Ya, kebetulan di sini tidak ada nomornya, tapi di sini kita bisa melihat bahwa angkanya ditampilkan. Ini adalah invoice 004. Kalau kita lihat balik lagi ke penjualan unit, invoice 004, 1, 2, 3. Jadi perhatikan di bagian nomor 2 dan ketiga ini mungkin tidak ada transaksinya, karena ini hanyalah keterangan tambahan. Ada keterangan kawan, ini ada keterangannya di bagian kanan, ini penambahan info jika ingin dicetak di invoice. Jadi kalau kita ingin mencetak, kita bisa mengisikan nomor 2 dan 3, kemudian tidak perlu diisi transaksinya, hanya diisi keterangannya. Kita bisa lihat di bagian invoice-nya, kembali di sini ya, seperti ini. Oke, kemudian di sini pada saat pembayaran, kita bisa lihat juga penjelasannya. Jadi pada saat pembayaran, ini belum serah terima, jadi belum bisa dibukukan. Dan mungkin pembayarannya belum full. Ya. Jadi kita bisa masukkan di sini, kita pilih transaksinya BCA, di sini transaksinya adalah uang deposit. Ya, kemudian ini pembayarannya 200, ini kemudian pendapatannya perumahan syariah terpadu. Nah, cuma kan sekarang ada deposit yang belum dibukukan. Jadi awalnya masih deposit. Untuk genap menjadi 250, ini harus dipindahkan dari uang deposit ke perumahan syariah terpadu. Bisa dilihat di sini. Ya, ini invoice 3 tadi. Jadi kita tulis ulang invoice 3, kemudian namanya, kemudian rumahnya ditulis ulang, kemudian uang depositnya ditulis ulang. Di sini di rekeningnya dipilih uang deposit. Kemudian di sini dipilih kategorinya untuk pendapatannya perumahan syariah terpadu. Ya. Ini bagian kedua pada prinsipnya sama. Jadi di sini bisa dilihat ini rumahnya belum jadi, belum serah terima. Jadi seluruh transaksi yang masuk jumlah ini semuanya masuk menjadi uang deposit. Jadi pada saat transaksi atau sudah terima, kemudian uangnya mau dibukukan, seluruh depositnya dipindahkan menjadi pendapatan di sini. Kecuali, nah di sini ada contoh nih, bagaimana kalau ada pajaknya? Pajaknya tidak dipindahkan ke pendapatan, tapi dipindahkan ke utang pajak di sini. Uang deposit, utang pajak. Kemudian berikutnya contoh penjualan unit yang cicilan 18 kali belum serah terima. Nah, di sini karena sifatnya cicilan dan konsepnya adalah tetap uang deposit, ini adalah cara pengisiannya. Jadi misalnya DP pertama tetap cash, uang deposit. Yang kedua, ini langsung dibuat masuk ke, ini kan belum serah terima ya. Jadi piutang usahanya itu semua masuk ke utang deposit, tapi di sini tidak dipilih rekeningnya, tapi dipilih piutang usahanya. Jadi sifatnya itu masuk uang deposit, total seluruh nilai transaksinya. Baru kemudian dibagi. Nah, di sini ada pembayaran. Pembayarannya misalnya yang pertama 5 juta, karena kan motong, anggap pembayaran bulan pertama itu 15, tapi motong sudah ada uang depositnya nih tadi.
Ya, sudah ada uang depositnya 10 juta di awal, jadi sini kekurangannya di bulan pertama. Nah, jadi pengisiannya adalah nama rekening, piutang usaha, dan seterusnya sampai 18 kali. Kemudian setelah lunas, kemudian mau serah terima misalnya, ini uang depositnya dikonversikan menjadi yang bagian pendapatan, ini perumahan syariah terpadu, dan bagian utang pajak dibagi ke utang pajak. Ya, seperti ini. Jadi nanti kita bisa melihat transaksi ini akan muncul di laporan laba rugi. Ya. Kemudian kalau ini kan tadi belum selesai dikerjakan. Kalau sudah selesai dikerjakan, sudah serah terima, ini pencatatannya sedikit berbeda, di mana di sini bisa terlihat PCA uang deposit, nah di sini langsung piutang usaha. Jadi tidak ada uang deposit lagi. Ya, karena sudah serah terima. Jadi sudah langsung bisa dibuat transaksinya itu masuk ke piutang usaha, tidak harus masuk ke deposit dulu. Jadi setiap ada transaksi langsung pembukuan. Jadi pada peristiwa sama, kalau misalnya yang bagian atas ditulis seperti bagian bawah juga tidak ada masalah, hanya saja nanti secara pembukuan dia akan berbeda bulan. Jadi maksudnya begini, ini dibukukan Januari 2020, ini dibukukan November 2020. Kalau misalnya di sini tidak uang deposit, ini akan menjadi misalnya langsung perumahan syariah terpadu di bulan Juni di sini. Jadi di sini semuanya piutang usaha untuk pembayaran, ya seperti ini ya, piutang usaha untuk pembayaran untuk rumah yang sudah serah terima. Bisa dibuat seperti, jadi masalah pembukuan aja, mau dibukukan di awal atau mau dibukukan di akhir. Ya, kalau ini dibukukan di akhir, ini dibukukan di awal.